Jadi di Sritek ini mempunyai culture, Pak, Sritek culture. Ya, Sritek culture ini didukung oleh fundamental Sritek adalah trilogi dan tridharma, Pak. Trilogi dan tridharma. Ya, tridharma. Ya, jadi trilogi dan tridharma ini menjadi fundamental Sritek. Tridharma itu yang kita ambil dari Mangkunegara 1, Pak. Iya, Sambernyawa ya. Sambernyawa. Ya itu, jadi yang trilogi ini kita buat sendiri memang. Memang yang isinya yang pertama salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Muhammad Toha. Kali ini kami sowan ke PT Sritek atau Sri Rejeki Isman di Kabupaten Sukoharjo. Yang kita temui adalah orang nomor 1 di Sritek, yaitu Bapak Iwan Setiawan Lukminto. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Toha. Sehat? Alhamdulillah. Dari wajahnya kelihatan cerah, sudah sehat. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Allah. Ini nggak sengaja kemarin itu dilalah itu bahasa Indonesianya yang dilalah. Dilalah itu ketemu di pesawat sama-sama dari Jakarta ke Solo, ketemu Pak Iwan. Kebetulan ngobrol sebentar, kita kencanan di sini, alhamdulillah bisa sowan bisa ketemu Pak Iwan. Pak Iwan, saya itu kalau ketemu jenengan itu ingat Pak Luk, satu wajahnya persis ya Pak Luk. Kemudian karena anak sulung mungkin ya. Kemudian yang kedua itu teringat kesederhanaannya. Itu yang nggak bisa kita lupa. Saya juga kaget, Pak Iwan naik pesawat yang nggak favorit begitu kan kemarin, berdesak-desakan. Dulu itu Pak Lukminto juga kalau naik pesawat dilalah bersama itu, kalau nggak salah, mohon maaf ini bukan sponsor Sriwijaya, biasanya di depan di 2F itu beliau duduk di situ. Ini kenapa Pak Iwan? Ya memang sejak dulu itu hidup sederhana, apa memang menjaga kesederhanaan itu atau gimana? Ya, terima kasih Pak Toha, waktu yang diberikan juga ini. Saya ucapkan selamat datang di Sritek. Terima kasih ya. Dan kami senang sekali Pak bersilaturahmi kembali dengan Pak Toha, karena Pak Toha ini kan juga milik Sukoharjo. Iya. Dan kita hidup ini kan di Sukoharjo, Pak. Iya, iya. Jadi saya betul-betul senang sekali bisa menerima Pak Toha di sini. Dan alhamdulillah Pak Toha juga sehat. Amin, amin. Ya, senang Sehat. sekali kita. Sama-sama sehat. Iya, jadi kemarin itu memang kita nggak sengaja ya Pak Toha tadi bicara dilalah. Dilalah. Iya kan. Nah, ya memang kami ya demikian Pak. Jadi bukan mengada-ngada atau apa, memang ya kita itu melihat mana yang praktis Pak. Jadi yang bisa dilakukan. Maksudnya kalau memang ada pesawat yang jam sekian ya kita ini kan fungsional ya, ya, pokoknya yang fungsional. Ya. Pengennya ada acara jam sekian, adanya itu ya, naik itu gitu. Betul. Nggak gengsi-gengsian gitu ya Pak. Betul, betul. Jadi itu yang membuat kita ya apa adanya lah apa memang adanya. Ya. Dan memang dari Pak Lukminto juga mengajarkan ya orang tuh apa adanya aja. Iya, iya. Nggak usah dibuat-buat, iya kan? Ya masalahnya kalau saya sederhana, ya saya pas gitu loh. Ya memang nggak ada yang untuk begitu gitu. Tapi kalau Pak Iwan ini keluarga besar Sritek ini kan tercatat di Forbes itu 50 besar orang terkaya di Indonesia ya, catatan tahun 2020 ya. Kok nggak seperti crash rate itu loh, naik pesawat yang apa namanya jet pribadi atau apa, padahal mampu beli ya. Padahal mampu beli itu Pak Iwan ya. Jadi kalau kita ngomongkan untuk itu kan semuanya itu fungsinya apa Pak? Fungsinya apa? Ya, jadi memang kita
mungkin kalau yang membutuhkan pesawat yang setiap hari jam terbangnya memang demikian, ya mungkin bisa beli, Pak. Iya, iya. Jadi memang kita harus tepat guna lah untuk itu kan, kita pergi keluar kota juga tidak tiap hari, kecuali memang yang mobilisasinya yang tinggi sekali, ya mungkin harus pakai pesawat pribadi, ya kan, gitu. Jadi sesuai fungsinya aja. Sesuai fungsi aja, Pak. Pokoknya tidak mengada-ada lah. Nggih. Yes, apa adanya. Betul. Apa adanya. Betul. Padahal apa-apa ada. Tapi apa adanya. Pak Iwan itu lahir 24 Juni 75 ya. Betul. Berarti udah 47 tahun ya. Nggih. Ini kalau orang mengatakan umur-umur yang umur-umur yang di situ perkembangannya maksimal. Artinya bisa tumbuh lagi ya, sudah top gitu, tapi bisa tumbuh lagi. Ya. Kalau saya baca di beberapa media itu, setelah Pak Luk Sedo kemudian dilanjut Pak Iwan ini kan katanya 5 kali perkembangannya 5 kali besarnya, 5 kali lipat begitu. Itu besarnya apanya itu, Pak? Karyawannya ya, atau revenue-nya atau apa? Keduanya, Pak. Memang keduanya, ya. Memang kami industri tekstil ini kita kembangkan betul-betul, Pak. Jadi di Indonesia ini memang kadang-kadang kita melihat bahwa banyak orang meninggalkan industri ini, yang diarani itu industri yang sunset. Nah, hampir tenggelam. Ya, gitu ya. hampir tenggelam. Tapi itu kan stigma orang, Pak. Jadi saya tidak percaya dengan stigma itu. Sehingga saya ingin membuat industri ini menjadi industri yang sunrise, ya, yang istilahnya yang juga industri yang baik, ya. Karena kita ingat bahwa tekstil itu adalah kebutuhan primer. Yeah. Sandang, pangan, papan, ya, sandang duluan kan. Nomor satu aja sandang, Pak. Iya kan. Kalau orang ngomong nomor satu ya sandangan dulu, ya kan. Iya. Baru berikutnya. Nah, stigma ini bisa kami, istilahnya itu bisa kami telaah. Maksudnya ini loh, ternyata bukan. Ternyata Indonesia itu membutuhkan tekstil. Tetapi bagaimana sih menggunakan? Nomor satu memang harus dipimpin yang baik. Karena tekstil itu membutuhkan banyak tenaga kerja atau padat karya. Betul. Yang kedua juga tekstil itu padat modal. Harus menggunakan modal yang besar. Betul. Nah, perpaduan ini yang kami terus jalankan. Kami jalankan terus dengan Pak Lukminto, lalu setelah itu saya melanjutkan gitu. Kami memang berhasil di dalam merger and acquisition, Pak. Jadi, tapi merger and acquisition kita itu lain daripada yang lain. Kita banyak menyelamatkan industri tekstil ini, Pak. Yang di merger dan diakuisisi itu oleh keluarga, tekstil juga. Tapi dia dikembangkan dan dibesarkan oleh manajemen yang ada. Jadi kita kita juga menambahin ilmunya saja, ya kan. Dan dia bisa melipat gandakan lagi, gitu. Jadi kayak menyelamatkan itunya. Betul. Karena kami di bidang ini. Nah, jadi kita ada sekitar 6 perusahaan, Pak, di tahun 2009 sampai di 2017. Ya. Jadi yang perusahaan inti atau induk perusahaan di Sritek Rezeki Esman ini. Ya. Kemudian anak-anak perusahaan. Dan memang juga ada perusahaan keluarga juga. Perusahaan keluarga. Ya. Jadi intinya adalah kita bisa
membuat atau memproduksi tekstil ini dengan baik dan juga menguntungkan. Nah, di situ menguntungkan bagi siapa? Bagi stakeholder semuanya. Baik Jadi, itu perusahaan, pekerja, masyarakat, pembeli, semua stakeholder ya di situ. Jadi seperti saat ini karyawan kita pada tahun sebelum Bapak itu Sedo itu kira-kira pegawainya 17.000. 17.000. Sekarang berapa? Sekarang 50.000. 50.000. Iya. 50.000 itu kalau mengingoni masing-masing satu keluarga itu 3 orang begitu. Yeah. Berarti 150.000 ya itu. Multipliernya 150.000 yang langsung multipliernya. Ya. Itu belum yang jualan. Belum yang jualan di pinggiran kita. Yang setiap hari kita juga beli untuk makanan 50.000 ini kan kita kasih gratis Pak makanan. Ini loh maksud saya untuk memberitahu masyarakat bahwa multiplier efek itu yang sangat penting bagi perusahaan segede Sritek ini. Dengan karyawan 50.000 berarti kalikan 100 kalikan 3 150.000. Belum ada yang jualan makanan, gula, teh, toko kelontong, pinggiran, tukang parkir, macam-macam itu Mas. Lengkap. Itu perbankan dan sebagainya. Betul. Ya. Sampai juga untuk apa itu namanya listrik juga. Iya, iya. Kita juga pelanggan PLN terbesar Pak. Ya. Malah di Indonesia mungkin ya Pak. Mungkin bisa Pak. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Saya belum pernah ini, tapi grup kita cukup besar Pak. Mungkin tapi kalau Jawa Tengah pasti. Pasti ya. Habis berapa per bulan itu Pak? Kalau grup gede Pak. Gede, pokoknya kira-kira gede 100 M lebih Pak. Iya, satu grup ini. Satu bulan 100 M. Iya. Lebih. Iya. Untuk listrik. PLN pernah memberi penghargaan apa Mas? Ini di Rut PLN ini nih. Ya, jadi kami terus apa namanya berkiprah Pak di industri ini. Dan juga kita mentraining Pak, mentraining anak-anak buah kita semua karena kami anggap ini adalah anak saya Pak. Jadi ini keluarga besar saya. Saya harus bisa minimum sumbangsih dan minimum juga bisa menyelamatkan mereka. Betul. Iya toh. Di situ. Nah, tiap hari kita juga berkomunikasi dengan baik. Terbuka Pak, di sini terbuka. Jadi saya masih ingat itu Pak Iwan. Bapak itu Pak Luk maksud saya kan punya prinsip-prinsip Pak Luk itu. Mungkin masih bisa diterapkan dan sekarang penerapannya gimana? Satu, adil. Terus pentingnya keluarga. Gitu. Pendidikan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian pentingnya agama, punya etika, punya rasa cinta, persahabatan dan seterusnya. Itu masih sekarang diimplementasikan dengan cara gimana Pak Iwan? Ya, jadi di Sritek ini mempunyai culture Pak, Sritek culture. Ya, Sritek culture ini didukung oleh fundamental Sritek adalah trilogi dan tridharma Pak. Trilogi dan tridharma. Ya, tridharma. Ya, jadi trilogi dan tridharma ini menjadi fundamental Sritek. Tridharma itu yang kita ambil dari Mangkunegara 1 Pak. Sambernyawa. Sambernyawa. Ya itu. Jadi yang trilogi ini kita buat sendiri memang. Memang yang isinya yang pertama kita sebagai Sritek adalah sawah ladang, mari kita lindungi bersama. Yang kedua adalah hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan ajaran agama. Ya ini sunnah Rasul Pak ini. Iya, jadi dan besok harus lebih baik pada hari ini. Betul. Yang ketiga, yang trilogi yang ketiga adalah kita terikat keluarga besar Sritek Group yang mengutamakan kesatuan dan persatuan dan kesatuan di situ. Kompak. Karena kita memanage multinasional Pak. Bukan orang Sukoharjo saja, tapi orang dari
dari etnis apapun juga ada. Iya, iya. Dari Indonesia ini, dari luar negeri juga ada. Ada yang dari Jerman, Pak, Iya. Inggris, Iya, iya. yang kerja di sini juga. Jadi kita harus bisa mempersatukan di situ. Kalau Tridharma kan pertama kan wajib hangrung kepi ya. Handar beni, melu handar beni, wajib hangrung kepi. Yang ketiga ngulat sariro hangroso wani. Jadi mau berintrospeksi diri. Nah, bagus semua nih. Nah, di sini itu yang menjadi kekuatan Sritek. Iya, iya, iya. Dan itu diculturekan, dibudayakan kepada semua karyawan ya. Betul. Sehingga kita di sini alhamdulillah tidak ada demo, tidak ada ini karena kita berkomunikasi secara terbuka. Iya, iya. Komunikasi yang secara apa adanya. Dan betul-betul kita satu visi di dalam satu perusahaan ini, satu visi semua. Jadi kita ingin melayani pelanggan. Jadi pelanggan itu bukan raja, Pak, di Sritek. Oh, apa? Tetapi pelanggan itu adalah keluarga. Oh, keluarga. Ya. Wah, ini baru. Biasanya kan pembeli adalah raja, pelanggan adalah raja, customer adalah raja. Sekarang pelanggan adalah keluarga. Berarti nggak mungkin lari ya? Nah, itu masalahnya itu. Ya. Jadi kita tetap beli terus. Nggak mungkin lari. Betul. Jadi kita betul-betul ingin melayani pelanggan yang terbaik. Yeah. Apa yang harus didengarkan, apa diimprove semuanya. Ini yang sebenarnya kita ingin cari, Pak Iwan. Jadi kalau Sritek itu besar, sudah ekspor ke NATO, ke Jerman, ke 31 negara, di Amerika, Eropa dan sebagainya. Ini kita sudah tahu semuanya. Ya. Tapi dari mana ini kok bisa besar semacam itu? Filosofinya apa? Kita pengen bongkar itu sebenarnya. Dan kepemimpinannya kayak apa itu? Sehingga nanti bisa memberi inspirasi bagi pengusaha-pengusaha yang lain atau masyarakat yang mulai berusaha. Betul. Jadi ada saya harus punya prinsip ini, dasar ini. Makanya tadi saya sampaikan prinsipnya Pak Luk itu kayak begitu. Dan sudah tetap diimplementasikan sampai sekarang ya, Pak. Iya. Betul, Pak. Jadi keluarga, pokoknya karyawan juga keluarga. Jadi keluarga itu kalau disakiti, dicubit dikit, kita terasa. Yang lain terasa. Betul. Gitu. Betul. Jadi di kita itu memang harus istilahnya juga saling loyal, Pak. Saling loyal. Ya. Jadi saling loyal, saling mengisi juga di dalam setiap kegiatan. Iya. Ya. Nggak boleh ada dusta di antara kita karena keluarga gitu ya. Betul. Jadi kalau ada permasalahan ya dirembuk. Iya. Karena ini sudah tingkatannya keluarga, jadi ya dirembuk baik-baik bagaimana, jadi itu. Dan memang saya senang dengan keluarga ini. Dan ini memang orang-orang yang baik di industrinya, semuanya orang-orangnya yang bagus, militan, dan betul-betul bisa membuat kualitas yang terbaik di tekstil ini. Ya. Jadi itu tentang filosofi atau dasar-dasar prinsip-prinsip perusahaan. Nah sekarang tentang perusahaan ini, Mas. Perusahaan itu ada produk, ada manajemen, ada pemasaran, ada mungkin inovasi dan sebagainya. Itu bisa bertahan dan sampai bisa berkembang 5 kali atau bahkan sudah ribuan kali kalau kita lihat dari 6-6-nya ya, Pak. Betul. Itu bisa bertahan itu tentang produknya ini. Ini gimana, Mas? Kok sampai juga dipercaya oleh Jerman, dipercaya oleh NATO, negara-negara Amerika, Eropa itu gimana, kiatnya gimana, Pak Iwan? Mungkin nomor 1 itu memang kita sudah mempunyai brand Sritek ini. Brand Sritek itu ya? Brand Sritek ini banyak orang sudah tahu, Pak.
Memang kita sudah pemain lama kan di sini, sehingga ini sangat membantu untuk dalam pemasaran. Sehingga yang kedua memang kualitas kita memang yang mintanya yang terbaik. Kualitas. Jadi kita kalau membuat suatu kain, tekstil atau baju itu kualitasnya kita harus betul-betul yang bagus. Jadi sehingga pembeli itu tidak ragu. Nggak beli di Sritek aman lah. Nah itu mesti ngomongnya begitu. Udahlah kalau beli di zaman Sritek aman lah. Nah, tidur nyenyak istilahnya. Tidur bakal nyenyak. luntur gitu lah. Ya nggak bakal luntur atau apa, udah dijaga lah. Misalnya udah dijaga betul-betul lah. Nah itu. Lalu juga yang ketiga juga memang kita melakukan R&D yang kuat. Inovasi produk kita itu banyak sekali. Dari produk militer, dari produk fashionnya, dari bahan baku yang lain-lain, itu kita melakukan yang terkini, update, terbaru, dan kita cepat melayani buyer. Karena sekarang di saat ini kita ingat bahwa transaksi semua sudah online, makin cepat semuanya. Kita pun istilahnya itu memproduksi pun dengan cepat hari ini. Gitu. Jadi ada 3 kunci, kualitas, ketepatan delivery, sama harga. Harga juga. Harga paling pasti, kompetitif. Ya kompetitif pasti itu Pak kalau harga, nggak mungkin nggak. Dan inovasi. Dengan produk Tiongkok, kompetitifnya gimana? Kita bisa bersaing. Bisa bersaing. Soalnya kan kita kena boom dari Tiongkok juga kan. Betul. Iya kan. Kita bisa bersaing di produk-produk yang memang Sritek kuat di situ. Ya. Tetapi memang juga ada, kalau kita ngomongan masalah import yang tadi, mungkin ada import yang tidak benar. Kalau saya ngomong, tidak benar. Ya misalnya ada yang dumping Pak, melakukan dumping itu, jadi beli barang lebih murah di sini. Beli barang sisanya mereka kan mesti murah Pak, tapi banyak. Lalu dibuang di pasaran Indonesia itu rusak bisa. Tapi kalau dia suruh barang baru. Bersaing. Nggak mungkin bersaing. Nah, itu kita bersaing. Bisa bersaing. Tapi kalau harga yang istilahnya yang barang sisanya mereka, ya itu kan harganya harga murah semua, Pak. Di situ. Biasanya yang masuk yang itu. Oh, biasanya yang masuk. Ya. Yang harga yang itu yang kita tidak bisa itu bisa dipertanggungjawabkan harganya. Jadi 3 itu kuncinya, Pak. Betul. Itu mungkin bisa didengarkan oleh pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi kualitas, delivery yang tepat, cepat, dan ya tepat waktu lah. Kemudian bersaing. Bersaing itu tidak harus murah ya. Artinya sama-sama tapi kualitasnya lebih tinggi misalkan, sama harganya kualitasnya lebih tinggi gitu ya. Serta inovasi Pak, produk-produk. Inovasi. Inovasi produk-produk baru. Ya kalau saya lihat Sritek ini tiba-tiba kok NATO, tiba-tiba Jerman. Katanya kalau Jerman itu kan paling rumit ya. Ini ya. Apa namanya? Apa ya? Anti sinar infrared. Iya, itu kan mohon maaf paling rumit prerequisite-nya, prasyarat sebelum dia pesan itu loh. Betul. Itu apa beratnya, apa itu, di mana itu? Ya karena pihak mereka melakukan audit Pak. Langsung datang ke sini. Ya langsung datang ke sini. Semuanya diaudit, kondisi perusahaan, permesinan, lingkungan, lalu SDM. Ini semuanya diaudit. Jadi sampai yang berhubungan tidak langsung harus beres. Harus beres. Menurut mereka ya. Menurut mereka. Nah itu, jadi prasyarat itu harus masuk dulu. Ya, prasyarat itu maksudnya. Ya. Lalu kalau sudah mempercayain ya dia langsung order Pak. Gitu ya. Iya. Jadi nggak usah nggak ragu-ragu, order gitu ya. Betul. Kemudian lainnya ikut-ikutan gitu ya. Biasanya demikian. Gitu ya? Biasanya demikian Pak. Jadi jadi benchmark juga. Jadi benchmark.
di Jerman itu ya. Iya, jadi benchmark. Karena mereka banyak ahli ini ya, ahli teknologi, ahli Tekstil, semuanya, ahli tekstil juga, iya. Itu masalah produk, Mas. Kemudian masalah apa namanya, perusahaan sendiri tadi merger atau mengakuisisi beberapa perusahaan itu, dulunya itu perusahaan-perusahaan itu memang tidak sehat ya, kayak Bitratek gitu. Awalnya bukan kurang sehat, Pak, tetapi tidak punya produk terusan. Oh, Jadi tidak ada produk terusan. Jadi mereka juga memang kuat di benang, tetapi kurang diversifikasinya sampai menjadi baju, sampai menjadi kain sama baju akhirnya. Dan kita membutuhkan benangnya. Iya. Mereka juga. Baru tahu ini saya. Ya. Kalau Sritek itu kan dari benang sampai baju ya. Baju, betul. Iya kan? Kalau urutannya gimana, Mas? Benang, kain grey, ya, yang lalu bahan mentah itu. Bahan mentah. Terus kain jadi itu di printing gini atau di warna solid. Iya. Lalu garment atau konveksi, baru baju, jadi keluarnya baju. Nah, yang paling memberi kontribusi paling besar penghasilan atau revenue-nya Sritek apa itu? Rata, Pak, jadi. Rata? Ya, memang saat ini paling gede size-nya di benang. Oh, di benang? Ya, tetapi tiap divisi ini mempunyai kontribusi masing-masing. Ya. Semuanya berkontribusi? Semuanya berkontribusi. Tapi paling gede benang ya? Benang saat ini. Benang ekspornya kemana? Atau dipakai sendiri di domestik? Dipakai kita sendiri, 45%, sisanya 55-nya diekspor, dan juga di Indonesia pakai domestik. Bahan baku benangnya sendiri? Bahan baku sebagian import juga? Sebagian import, masih kapas import, Pak. Kapas itu kita nggak bisa nanam sendiri? Nggak bisa, di Indonesia kurang. Saya dulu cita-citanya, Sritek itu kan butuh kapas banyak. Kalau kita nanam sendiri, misalnya di Gunung Kidul apa di Bulu itu atau di hutan mana itu nggak bisa? Belum bisa, Pak, karena iklim kita banyak hujan. Ya, itu kapas itu tidak boleh hujan, tapi tanahnya harus tanah basah. Kan lucu. Irigasinya boleh hujan tapi tanahnya basah. Ya, harus irigasinya harus bagus juga. Kalau ditanam di pinggir sungai, kemudian di yupi-yupi itu gimana? Kurang besar, Pak. Kurang besar. Ini guyon aja. Nggak boleh hujan ya. Jadi kalau pas hujan kayak di Medina itu loh, bisa sendiri gitu loh. Iya. Nggak kehujanan gitu loh. Iya. Itu di model gitu nggak bisa? Nggak bisa. Tapi sudah mencoba. Ada beberapa, saya belum. Ada beberapa teman juga pernah mencoba, tapi di daerah NTT ya mungkin ya. NTT. Iya, tapi skalanya masih kecil. Kalah economic of scale-nya. Kurang besar. Jadi kapas itu memang nggak bisa ya di sini ya. Kapas ya. Padahal banyak ahli sebenarnya ya. Itu semuanya ada political will atau tidak sebenarnya juga salah satunya. Ya, maksud saya gini, meskipun iklimnya itu sini hujan, tapi sebenarnya kita punya hasil research mungkin ya, atau mungkin teknologi atau mungkin ilmu yang bisa menanam kapas sesuai memadai prasyaratnya untuk dijadikan bahan baku itu sebenarnya bisa. Bisa. Cuman kurang political will. Ya, political will-nya itu belum sinkron gitu aja, menurut saya belum sinkron. Paham kita. Tapi nggak apa-apa, memang ini saya boleh mengkritik ini. Ya, Departemen Pertanian yang riset GLP itu dan sebagainya, itu kan bisa mengembangkan ini. Karena ini sekali lagi sandang itu kebutuhan primer. Sandang pangan itu kebutuhan primer, tapi lebih utama sandang. Kenapa lebih utama sandang? Karena orang sudah makan tapi nggak pakai baju di jalanan, itu lebih baik pakai baju tapi nggak makan di jalanan. Betul ya? Betul. Kalau nggak pakai baju dikira orang gila. Betul. Nah, itu.
Kembali kembali lagi luar biasa, ada trilogi Tridharma, ada 8 prinsipnya Pak Lukminto yang dijalankan, dan kekeluargaan. Nah, keluarga ini ikut juga semua memanage perusahaan ini. Saya sama adik saya, Wawan saja yang Kemudian memanage. yang hotel-hotel itu jadi satu enggak, manajemen bukan? enggak, beda manajemen. Itu yang adik-adik ya, yang lain-lain. Restoran, hotel itu lain manajemen. Lain manajemen. Ya. Jadi diversifikasi, maksudnya diversifikasi, kalau Pak Iwan sering bicara tentang diversifikasi dan inovasi, itu maksudnya gimana? Diversifikasi itu kalau di tekstil misalnya di tempat kita itu adalah